Nambah satu lagi dari mana, Mas? Brazil juga. Seri B ya tapi Seri B yang cukup punya pengalaman lebih lah, tops and tops. Dia berpengalaman di Seri B sama Seri C. Jadi kalau gue sih ngeliatnya karena dia udah punya handicap di divisi 2 maupun divisi 3 di negeri Sambasana. Malut cuma ngambil snipernya, tidak dengan pelurunya katanya. Gua nggak tahu maksudnya apa tuh. Secara track record pemain Brazil di sini cukup oke, jadi ya wajar kalau di Jack juga punya harapan yang tinggi. Away-nya juga harus maksimal. Coba deh kalau ngikutin musim kemarin tuh, Persebaya sama Persija kurang gacor apa di awal musim? Selamat datang di Bedah Liga Indonesia. Saya Fandi, dokter dari Bedah Liga Indonesia. Kali ini kita akan membahas ada wabah nggak bisa dibilang nih, pemain Brazil di Liga Indonesia yang harus kita bahas dan kita solusikan bersama Gian dan Bang Alo. Selamat datang, Bang. Yuk, selamat datang Mas Mandi. Halo dokter. Halo. Panggil saya dokter. Hari Bedah dokter Liga ya? Indonesia. Dokter ya, Mas ya? Dokter Bedah Liga Indonesia. Asik. Dan terima kasih juga kepada KAF dan Kopi Uang Mas serta Aku FIFA yang sudah mensponsori channel Bedah Liga, sponsored by Koprol Bola. Kita langsung ke topik aja nih. Oke dokter. Aroma Samba di Persija nih. Kita nggak tes suhu dulu masing-masing. Nggak usah. Kenapa nih Bang? Suhunya udah panas dari Brazil. Oke, siap. Di Persija ini ada 8 pemain asing. Ya ter. Dari Brazil dan 1 dari Jepang. Iya dok. Kira-kira kenapa Persija mendatangkan sampai aroma Brazil semua ini? Mungkin nih kan dari kuota yang disahin sama LIB ya? Iya. Bukan LIB, apa namanya sekarang? I-League. Dari I-League ini kan ada 11, berarti udah make 8/11 ya totalnya? Iya. 9 ya. 9 sama Rio ya berarti ya? Benar. Masih ada 2 lagi yang kosong. Ya, 2. Dan itu juga Persija katanya udah cuman stop memakai 9 apa 10 aja gitu, nggak mau menuhin kuota pemain asingnya ya. Kenapa nggak mau menuhin? Nggak tahu, tapi rumah kan nambah 1 sih katanya. Cuma nggak tahu jadi atau enggak. Ya? Nambah 1 lagi dari mana, Mas? Brazil juga. Seri B ya tapi. Seri B. Dari Brazil lagi dan Brazil lagi. Brazil. Urgensinya tapi Persija juga gue lihat cukup realistis ya, walaupun ada 11 pemain asing dia cuma memakai 9 atau 10. Padahal dia nggak main di Liga Asia ya, dan kita juga Piala Indonesia belum digulirkan ya. Tapi gue pengen fokus dulu nih topiknya nih. Kenapa harus dari Brazil gitu loh? Ya simple bro. Pelatih dari mana? Brazil. Jadi wajar nggak kalau pemainnya juga dari? Enggak dong. Kenapa tuh? Enggak wajar nggak sih Bang? Wajar nggak sih? Nggak wajib juga sebenarnya. Soalnya kalau gue ngeliatnya gini sih, mungkin karena ini kan Mauricio Sousa juga kebetulan bawa gerbong kan, even dari pelatih fisik, pelatih kiper, sama staff lainnya itu juga Brazil. Ya, jajaran staff lah ya. Jajaran staff tuh Brazil semua. Dan sebenarnya Mauricio ini kan juga pelatih yang cukup kondang lah ya di kasta bawah Brazil, entah itu di Seri B. Maksudnya apa tuh kondang tuh Bang? Ya pelatih yang cukup punya pengalaman lebih lah. Tops and tops. Dia berpengalaman di Seri B sama Seri C. Jadi kalau gue sih ngeliatnya karena dia udah punya handicap di divisi 2 maupun divisi 3 di negeri Sambasana, dia mungkin juga udah punya beberapa database pemain yang bisa dibawa ke sini. Tentunya juga dengan harga yang terjangkau. Dan gue ngeliatnya sih ya, ini mungkin karena lebih kecocokan aja bagi Mauricio bisa membawa mereka ke sini gitu kan. Apalagi kultur sepak bola kita sama Brazil kan sebenarnya nggak beda jauh gitu loh. Dari faktor cuaca juga sebenarnya agak mirip-mirip, panas juga, agak lembab. Terus kalau mau traveling juga butuh berjam-jam sama karena jarak negara kita cukup besar ya. Ditambah juga karakter sepak bola Indonesia dan Brazil in terms of style of play itu sebenarnya mirip-mirip karena kita mengandalkan yang namanya kecepatan. Brazil itu kan juga masih sampai saat ini yang ngandelin aspek-aspek seperti itu. Anthony enggak. Dia muter. Gangsing. Anthony gangsing itu The Last Jogo Bonito itu. The Last Jogo Bonito. Jadi ya tapi gagal ya. Gagal. Iya, tapi sebenarnya menarik ya kalau kita ngeliat dari nama-nama ini. Nama kayak contoh. Ntar dulu guys. Gerah juga ya. Episode perdana pakai gini gerah gua. Ya gitu dok, emang dok. Lanjut. Kemarin Alano 5 tuh waktu diturunin sama Persija nggak lama sih, tapi cukup oke lah. Dia kan juga sebenarnya Seri B proven player ya. Ya. Jadi ya
sebenarnya menarik juga nih untuk Seri B Brazil ya, lurusin. Ya, Seri B Kan Brazil. dikira seri B Itali. Jaices lagi. Ya, Seri B Brazil. Beda. Harus lengkap, apa-apa lengkap ini. Seri B Brazil. Ada Brazil bukan Brazil. Brazil. Nah, jadi ya kita nantikan aja sih. Tapi sejauh ini yang gue lihat dari pertandingan kemarin ya kan cukup nonton satu babak. Dia nama-nama kayak Gustavo Franca, terus lawan Arema ya? Ya, Van Basten Sousa itu juga oke kok mainnya di lini tengah. Jadi ya kita lihat aja nanti when the season is going on gitu. Mainnya. Ini Alan Cardoso ini umurnya masih 27 ya. Ini mereka nih usianya usia matang semua ya Mas ya? Ya, matang Mas range-nya. dokter. Nah, ya ini Alan Cardoso ini 27 nih. Terus Alano 5 ini Mas dokter. 30 dan Eduardo itu 33. Lalu ini Fabio Silva Calonego ini 28. Kalau nego. Calonego. Kalau enggak berarti Langsung cincay aja, Oh, nggak oke. usah pakai nego. Gustavo Almeida ini 29 ya. Ah. Gustavo Almeida dan Gustavo Franca ini 27. Hmm? Gustavo Francanya Persija ya, Mas Kumis ya. Oh iya, sekarang Gustavo Franca berarti ada 3 atau 2 nih? 2 dong, Dua satu ya? Malut. Oh iya. Iya udah diresmiin ya sama Malut ya, udah diresmiin ya. Tenang aja, bro. Talos Lira ini 32 Aha. dan Van Basten Sousa ini 30. berarti Sumpah Bang, gue kira itu namanya nama-nama orang Belanda. Van kan? iya mungkin ada ini diaspora kan, diaspora Belanda Brazil. Siapa tahu keturunan Vietnam nggak ada yang tahu. Oh iya bener juga Vietnam bisa ada juga. Van juga. Van Hau, Van Hau. Van Hau. Duan Van Hau. Van Kang. Nah, kalau dilihat dari usianya mereka ini kan 27 up ya. Paling senior Eduardo 33. Ini berarti bukan urgensi untuk jangka panjang nih. Untuk jangka pendek aja gimana pendapat lo, Bang? Kayaknya kalau misalnya setahu gue ya untuk pemain asing di Liga Indonesia tuh jarang nggak sih yang levelnya tuh U23 ya? Oh, jangan banget. Jarang ya? banget. Jarang. Pemain asing yang main di Liga Indonesia yang levelnya tuh U23. Malah terakhir Yan Mota tuh 23 datang. Yan Mota Yang sekarang di Arema. Makanya jarang kan. Jarang. Kalaupun ada yang bagus juga nggak banyak. Paling yang terakhir yang benar-benar bagus ya Mark waktu kesini kan datangnya umur 23 tuh. Bruno Moreira muda loh itu. Oh iya, Bruno Moreira juga. Persebaya. Ya, paling nggak banyak. Iya nggak banyak, masih bisa dihitung pakai jari kan. Nah, Ya, berarti kan urgensinya orang-orang Brazil ini datang buat short term pasti dong. Iya. Southampton. Buat jangka pendek. Gue sepakat nih. Pertanyaannya nih, apakah orang-orang ini itu bisa langsung bisa ngangkat performa Persija? Iya. Nah, Betul. kalau berdasarkan ini ya penerawangan dokter ya. Wis, siapa? Gimana Pas Mas lawan Dokter? Arema ya, banyak yang beranggapan juga kayak pemain-pemain yang pernah datang ke sini lah ya. Kultur Brazil sama Indonesia tuh mirip-mirip. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dari cuaca, dari makan. Berarti non teknis dong. Non teknis Iya, ya kan biasanya kan non-teknis. masalah yang jadi homesick itu kan non teknis dulu tuh. Iya, pertama. Kan yang makanannya susah lah atau gaya hidup lah. Brazil sama Indo kan mirip-mirip. Mirip. Iya, waktu itu si Luciano juga ngomong kan, tim Indonesia sama Brazil nih sama-sama. Amerika Latin lah ya. Amerika Latin, iya pokoknya Amerika Latin sama Indonesia nih sama lah karakternya lah. Jadi kenapa mereka banyak yang betah, banyak yang bisa cepat adaptasi ya mungkin karena itu ya. Mereka juga mostly bener-bener baru datang ke sini kan, bukan dari Iya. sesama klub Benar. Ligue 1 ini kan, bukan ya? benar. Ya paling yang sesama datang kan si Thales kan. Thales tuh dari Arema nih. Iya, sama Gustavo. Gustavo Almeida dari pokoknya 3 pemain ini udah pernah Oh, mencicip udah pernah main di Liga 1? di Ligue 1. Ligue 1. Super League. Super League. Balik lagi ke model lama nih Iya. kita nih. Super League 1 berarti Super League. Super League. Dan kalau misalkan dari lu berdua ngelihatnya nih gimana nih cara pelatih ya khususnya ya Marcelo Souza ini menyeimbangkan tim yang mayoritas Brazil dan pemain lokal Persija yang muda-muda hitungannya loh. Gimana caranya? Gimana ya? Ngasih waktu bermain yang pas lah. Biar yang si usia muda ini nggak Redup ya? Nggak redup juga. Gara-gara minum jam terbang. betul. Itu gimana pandangan lu, Bang? Adakan Piala Indonesia, Pak Erik. Iya dong. Jujur sebenarnya itu harusnya apa ya, kewajiban dari Benar, federasi ya. Kalau ditanya kenapa nggak ada Piala Indonesia, terus PSSI bilangnya waktu itu apa? Tanya dong sama PT Liga. Iya. Menurut gue sih, gue nggak setuju ya. Menurut gue itu bukan jawaban yang seharusnya dikeluarkan oleh Pak Erik. Di mana-mana federasi itu mewajibkan untuk yang mengadakan piala gitu loh, cup lah. Apalagi kan di PSSI sendiri di apa ya, rulebook yang mereka buat juga kontribusinya adalah untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Salah satunya kan ya perbanyak pertandingan Iya. agar para pemain ini bisa dapat jam terbang yang cukup.
Nah kalau Piala Indonesia aja nggak ada, terus kita cuma main satu liga ya ini ya, yang totalnya cuma 34 game. Berapa pemain yang bisa dapat kesempatan dapat game di atas 25? Berarti kan nggak banyak. Iya. Iya. Jadi mau nggak mau ya harus ada cup lah. Ya mungkin kalau kita main cup paling gamenya cuma berapa sih, paling banyak 7, 8. Tapi kan tetap aja ada game lah minimal. Hati-hati Mas, nanti lu aja Bang jadi ketum Bang. Ya, semua orang berhak mengkritik. Betul. Dan inilah gambaran singkat lini serang Persija musim depan Iya. ya, yang kita singgung kan. Ini ada Arliansa pas lawan Arema juga luar biasa bagus ya. Iya. Permainannya ya karena masih muda aja mungkin terlihat belum matang, tapi potensinya sangat besar nih Arliansa ini kan. Keren sih itu. Nah, kalau misalkan dia nggak dapat tempat karena adanya pemain asing, apa yang harus dilakukan sama Marcio Souza ini buat ya mematangkan Arli inilah? Dipinjemin. Solusi paling gampang ya. Iya. Kalau gue sih ngeliatnya benar juga, kalau emang nggak dapet sama sekali Iya. pinjemin. Karena prediksi gue ya nih ya, Super League musim depan ini kan kemungkinan, ya bukan kemungkinan sih, lebih tepatnya sudah bisa memainkan 7 pemain asing secara bersamaan nih. Ya. Pasti banyak eksodus pemain lokal yang ke Liga 2 dikarenakan nggak dapat tempat di Liga 1. Ya kan? Jadi kalau seandainya Arliansa tidak dapat menit bermain sama sekali, ya dipinjamkan ke sekarang namanya Championship ya. Itu adalah hal yang sangat realistis. Tetapi diharapkan kalau bisa Arliansa diberi waktu yang lebih, karena intensitas antara Super League dan Championship berbeda. Ya kan? Soalnya kan kalau di Championship kita cuma pakai 3 pemain asing, sisanya pemain lokal. Sementara di Super League ini bisa pakai 7 pemain asing, which is pemain asing ini bakal membawa warna yang warna yang baru lah untuk sepak bola Indonesia, untuk kompetisi ya. Dan itu bagus untuk perkembangan pemain muda. Gue sih ngeliatnya seperti itu. Ya, Arliansa juga sekarang udah berani pakai nomor 11 loh. Bukan berani, mungkin dia dikasih loh. Mungkin dia dikasih, ya. Tapi Nggak ada parameternya lah, bro. iya sih, cuma Dia itu- berani pakai nomor 11. Ya. Cuma jarang sih, maksud gua kayak ada Kalau gue pemain- sih malah menilainya ini ya, manajemen mempercayakan nomor tuh sakral loh Sakral, di sakral. sepak bola loh. Sakral Maksudnya sih. manajemen ngasih 11 ke Arli, berarti ini Iya. emang lu udah waktunya main, Iya, lu nggak iya. bakal gua rentalin lagi lu. Dan Persija pemain lokalnya tuh pemain-pemain yang masih muda-muda loh. Udah, ya. Donitri ya. Donitri, Arliansa, Hanan. Raihan Hanan, terus juga si Zahabi Goli. Zahabi Goli. Ini Excel ini masih Terus 27-an lah. masih Aditya Warman juga. Aditya Warman, terus Rio Fahmi. Labelnya label timnas ya. Label timnas tapi kategori usia, Bang. Iya, iya. Tapi bener-bener semudah itu loh. Berarti emang Persija ingin transisi rebuild ulang. Pemain lokalnya muda-muda. Iya. Dan dikombinasikan dengan asing yang Yang ada sekarang. punya pengalaman senior lah. Hmm. Perpaduan yang bagus untuk juara musim depan. Kalau juara, gue jujur sih masih terlalu dini ya. Nggak, kalau misalnya ngomong juara nih Bang, kan yang persiapan bukan Persija doang ya? Iya. Masalahnya. Itu betul tuh. Gitu dokter. Nggak cuma Persija doang, yang lain juga kan ngelakuin persiapan juga ya. Betul. Terutama yang paling menarik Dewa sih. Dewa. Wah, Yang Dewa. paling menarik ya. Belum lagi- Di episode selanjutnya udah kita singgung ya Dewa, Dewa. begitu. Title contender. Ya, belum lagi Persib yang meskipun rombak pemain asing tapi TC-nya kan juga udah dijalani dari awal bulan kan, bahkan sampai ke Thailand. Ya kan, itu kan berarti menunjukkan bahwa tim-tim kontender lainnya cukup serius. Terus belum lagi ya tim kayak Borneo yang setiap musim bisa jadi ancaman. Sekarang juga ada Persebaya yang udah mulai sama Eduardo Perez. Persib dengan skuad barunya juga. Kan sudah disebut tadi Persib. Iya, Persib terus Malut dengan Malut mental juga juaranya. belum Malut ya. Malu juga pelatih baru kan? Pelatih baru dan membawa 4 pemain bekas juara loh. Bermental juara lah, Iya. jangan bekas juara, bermental juara. Oke. Tapi nggak salah juga, Nggak salah juga Pak kan? Dokter. Iya. Kalau saya lebih Kan tadinya juara dia. Bahasa Iya, benar. halus saja, bermental juara lebih bagus lah. Oke. Lebih elok. Anjay, elok. Elok. Tapi banyak yang bilang Malut cuma ngambil snipernya, tidak dengan pelurunya katanya. Gua nggak tahu maksudnya apa tuh. Ketinggalan itu bojang Gua nggak tahu. hedaknya Iya. maksudnya. Iya. kan kalau di meme-memnya apa? Seharusnya semua yang rombongan Persib pindah ke Malut semua Iya ya. sampai Tapi kenapa bisa kayak gitu ya? Apanya? Sepaket loh pindahnya ke satu tim. Itu tidak tahu deh. Gimana Pak Dokter? saya gatel. Ini pemain Persija ini ada yang setim nggak sebelumnya? Nggak ada. Di seri B sama seri C? itu? Satu divisi ya? Iya. Iya, tapi setim nggak? Enggak. Enggak ya. Berarti si siapa pelatih namanya? Marcio Souza. Mauricio. Gue tadi mau nyebut Mauro Sousa, apa salah? Mauricio ya, Mauricio. Mauricio ya? Mauricio Mauricio. Souza. Berarti dia bisa dinyatakan tanda kutip agen juga dong.
Tidak tahu. sebagai pemain Brazil ini? Tidak tahu kalau sih. Saya mau tutup mata aja. Penyakit yang cukup susah ini untuk dibahas ini. Kalau bahas agen saya. Kalau gitu aduh. minum kopi dulu dok, biar ini dok. Minum Bisa kita lebih- ngopi dulu. Boleh, Kita boleh, ngopi boleh, dulu. boleh, boleh, Ini boleh. kopi Uang Mas, seruan semangat merah putih. Minum ya. Mantap anjay. Kita langsung balik lagi deh ke pemain asing ya. Ya. Persija ya. Tantangan apa ini yang tantangan yang akan diterima nih para pemain asing Persija? Jelas yang pertama chemistry dong. Itu Chemistry. dia, betul. Makanya tadi yang pertama gue tanya, ini mereka pernah satu tim nggak? Enggak, kebanyakan sih. Enggak kan? Hmm. Walaupun sama-sama orang Brazil, mereka datang di satu tim, Iya. di satu negara kan belum tentu Belum tentu. langsung ngecun ya. Betul. Dan ini kalau mau dibilang grade A nggak? Kalau menurut Grade B sama grade C lah, Bang. Menurut gue kan sih seri B seri C ya? Ya, jadi menurut grade B gua- sama grade C. nggak grade A. Kalau ditanya, ini kan kalau kita nilai parameternya pakai grade-gradean kan berarti pengalamannya kan. Secara pengalaman di kasta tertinggi kan juga nggak banyak ya. Mungkin ada yang pernah di Mungkin kasta ada. tertinggi itu Ada. siapa ya pernah main di Serie A Liga Brazil? Iya. Berarti satu divisi bareng Palmeiras, Iya. Santos. Santos. Ada lah yang ya. pernah yang main di divisi di kasta teratas tuh ada. Siapa tuh? Aduh siapa ya? Siapa tuh? Tapi bukan tim yang oke ya, bukan Iya. tim yang papan atas tapi Bukan pernah tim yang ada. kemarin main di Club Kayaknya World Cup iya. gitu kan. Kalau nggak salah Ala 05 deh yang pernah deh. Kalau boleh dikoreksi ya, kalau nggak salah Ala 05 pernah. Ya tapi pada intinya menarik sih. Tapi kan apa ya, pemain Brazil ini kan kalau di Indonesia nggak pernah gagal ya. Bukan nggak pernah gagal, sorry. Lebih tepatnya jarang gagal. Biasanya berhasil ya. Biasanya Brazil tuh berhasil. Karena Biasanya. kulturnya sama. Karena kulturnya sama. Ya namanya negaranya Brazil ya pasti berhasil. Karena secara track record pemain Brazil di sini cukup oke, jadi ya wajar kalau di Jack juga punya harapan yang tinggi. Apalagi sejak menonton pertandingan kemarin kan banyak tuh di Jack yang akhirnya mulai berpikir bahwa pemain-pemain yang datang nih ternyata nggak seburuk itu. Karena kan sebelum mereka bermain kan banyak tuh yang bilang, asing ini didatengin seri B, seri C. Kenapa bukan seri A? Kenapa bukan dari Eropa? Oh, ada yang ngomong kayak begitu. Ada, banyak banget. Kami jauh-jauh netizen kami. Soalnya kita patokannya kayak ini loh, pemainnya Borneo kalau lu tahu Mariano Peralta, Bang. Iya, iya, iya. Dia tuh datang dari Serie A Liga Uruguay. Iya. Penarol gitu-gitu ya timnya. Ya selevel lah, Iya. maksudnya satu kasta. Cuman timnya apa sih? Lu kan Bang Data gitu. Lupa. Aduh, kok Ya, pokoknya dia di Liga 1 Uruguay lah. Iya, maksudnya kenapa nggak level-level begitu kan yang datang? Atau enggak dari liga-liga Kolombia gitu. Iya. Sekarang kan mulai banyak nih tim-tim yang nyasar ke Liga Kolombia kan. Tapi itu ngaruh gini nggak sih? Kan kuotanya diperbanyak ya. Mm-mm. Mungkin nggak kayak misalnya mendingan gue beli pemain yang levelnya itu level 2 misalnya di bawahnya, tapi jumlahnya banyak. Dibandingin gue datengin satu marquee signing, tapi cuma bisa satu orang. Tapi kayaknya ngaruh juga sih. balik lagi, lu mau kuantitas apa kualitas? Iya, mungkin itu larinya ke situ. Ya kalau ini yang gue dengar ya, Hmm. ada yang pernah bilang bahwa beli pemain asing 2 atau 3 itu seharga satu pemain lokal yang levelnya Timnas. timnas. Lokal Indonesia nih berarti. Lokal Indonesia. Jadi mungkin kenapa banyak yang milih milih kuantitas ya? Ya mungkin karena secara budget lebih masuk. Enggak, bukan. Maksud gue bukan ngebandingin sama pemain lokalan nih. Iya, paham. Tapi kan buat Tapi- buat menuhin kuota pemain asing. Iya, kan? si pemain Iya. asing ini kan Iya. kayak tadi kan permasalahannya kenapa si Dejek ini bilang kalau misalnya kenapa nggak pemain yang levelnya Serie A gitu yang datang, ya mungkin permasalahannya itu tadi. Ya mungkin budget, mungkin Iya. Karena kan pemain asing juga yang levelnya tinggi nggak murah juga nggak ya. murah juga memang. Mbappe itu main ke Persija misalnya. Oh, luar biasa tuh. Butuh berapa tahun itu nanti berbayar? Misal ya, misal. Gaji bulan pertama udah nggak kebayar. Kayaknya biaya operasional tim juga nggak cukup. Tapi gitu. kalau misalkan dilihat dari balik lagi ya, aroma samba ini kan kalau di Liga Indonesia itu gue nyebutnya kayak agak latah dalam artian gini. Pernah dalam satu musim itu datangnya pemain Jepang, Korea full satu squad. Persija ini. Enggak. Oh, satu tim di Liga Super Indonesia. Liga. Terus juga pernah waktu itu eranya datangnya pemain full Afrika. Ya dulu zaman ESL tuh. Apakah akan mungkin ini ntar full Persija? Apa full? Brazil. Brazil. Dengan catatan kalau Persija bisa juara. Kalau ini sukses. Iya, bisa jadi ini ya, jadi apa? Jadi parameter buat tim lain. Oh, nih Brazil nih bisa nih. Iya.
Karena kan apalagi kemarin finish di papan tengah kan ya Persija. Persija Peringkat 8 ya. ya. Papan tengah 8 apa 7 sih, 7-8 lah ya, gue lupa Ya, persisnya. kayak waktu Taisen Marukawa yang dapat MVP. Dia kan waktu itu mulai banyak Full kan. Jepang. Jepang kan nggak full Jepang sih, tapi Banyak. Banyak ya imigran-imigran dari Jepang yang akhirnya main ke sini. Iya betul. Gimana? Kenapa enggak kalau Persija bisa berbicara banyak ya dengan gerbong Brazilnya. Terus kan Dewa United kemarin main bagus, pakai pemain Eropa, Persib juga banyak pemain-pemain Eropa yang didatengin. Keikut juga kan tim-tim lainnya. Persija nggak ada Eropa nih. Ya Persija kan beda sendiri ya. Pengen bikin budaya baru kayaknya. Iya, ya emang liga kita tuh liga yang latah kalau kata Iya, Dokter Pandi ya. Agak latah. Agak latah. Sekarang kan kelihatan fenomenanya gitu Mas Dokter. Iya. Jadi kayak satu tim kayak Bali, dia full Belanda tuh. Iya, betul. Karena pelatihnya datang dari Johnny Zwolle kan. Jansen. Johnny Jansen. Jansen. Nah, ini juga mungkin ke situ larinya. Ya, benar. Ya kayak Luis Milla deh waktu di Persib tuh. Bawa Spanyol kan backnya waktu itu Alberto Rodriguez. Aku lu nggak ngikutin gua. Kebetulan pas lagi nggak ngikutin itu. Nggak, masalahnya kalau Liga Indonesia ini kan kontraknya rata-rata jangka pendek ya pemainnya. Iya, betul. Jadi agak susah tuh untuk tahu nih si pemain ini main di tahun berapa. Karena kan kontraknya jangka pendek. Iya benar sih. Kayak gitu. Lu tau gak sih yang kayak suka ada yang mini game yang coba tebak pemain ini pernah main di sini, pernah main di sini. Di Indonesia susah tuh. Susah. kayak gitu. Karena saking banyaknya tim tuh yang udah dimainin Iya. tuh. Ya kayak contoh Beto udah main berapa tim? Iya, Hamka Hamzah. Itu paling loyal tuh. Banyak banget tim. Bang kan? Hamka paling loyal tuh. Halo Bang Hamka, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Gila kan? Susah jadinya. Iya. Aduh, mau bahas apa lagi nih? Gue bingung. Ya gua Ada nggak sih tim yang kayak Persija nih yang datengin langsung pemain Brazilnya sampai 9 Enggak, gitu? nggak ada. Arema. Arema ya? Oh iya. Tapi nggak semua kan? Mayoritas. Oh Arema ini 7 Brazil, 7 atau namanya Brazil, 2-nya itu dari satu dari Kolombia, satu Argentina ya. Full Amerika Selatan. Amerika Latin ya. Amerika Latin. Berarti emang udah. Tapi kayaknya emang destinasinya bang. Wah, Jadi enggak, kalau gue punya pendapat yang unik nih. gimana tuh? Persija Arema ini kan satu saudara nih. Dalam artian The Jack dan Aremanya kan saudara lah, mirip-mirip ya. Ya punya kultur yang sama lah. Jadi ya wajar nggak sih kalau datengin sama-sama pemain Amerika Latin ke timnya, gombongan lagi. Kalau gue mau nanya ke Bang Arul, apa ini karena ini Bang ya? Berteman dengan agen yang mana ya Bang ya? Iya mungkin. Kalau itu sih Kalau ya. ini gue ke Bang Arul aja. Iya ya. sih, gua nggak Kalau tahu mau gue ya. aja biar yang dihujat gue. Karena kebetulan Persija sama Arema ini sama gue. Halo The Jack dan Aremania ya. Gue nggak ikut-ikutan lah kalau Persija kritik ya. Gue di Jack bos. Ya, emang- mungkin ya mungkin. Ya, persamaan Hmm. bukan klubnya ya, tapi ya Persija Arema, The Jack Aremania, Betul. kultur sama. Soalnya Iya. yang sesaudaraan sama Persija, Sleman pun demikian loh. Iya. Waktu itu Brazil, Amerika Latin. Tapi kalau di Liga Indonesia nih, ini kan lu kan sebagai penggiat Liga Indonesia banget kan. Gue mau nanya dah, kalau misalnya di Liga Indonesia itu ada nggak sih kayak kebijakan kita tuh nggak boleh transfer atau loan pemain dari yang rival kita? Kayaknya ada-ada aja sih. Ada nggak sih? Itu makhluk Marco langsung kan? langsung. Tapi kayaknya waktu itu. Tapi itu jatuhnya dia udah habis kontrak kan? Oh, Apa enggak? Mutus kontrak. Itu dia mutus benar. Buyout gitu ya langsung ya? Iya, misalnya kayak contoh nih, gue Persija, lu Persib nih. Gue sebagai Persija, gue mau dong minjem pemain Persib lu yang muda. Hampir nggak pernah ya kayaknya ya. Kayaknya sih lebih kepada si pemainnya sih mau atau enggak ya. Kalau gue lihat kayak gitu sih. Soalnya pride rivalitas Oh, ini, Bang. berat ya. Rezaldi. Dari Persija ke Persib. Kayaknya di loan dulu deh baru dipermanenin tuh. Kalau gue nggak. Kalau nggak salah ya. Tapi Kalau gue taunya malah abis kontrak deh kalau Rezaldi. Kalau habis kontrak berarti udah nggak ada keterikatan Nggak kan? ada. keterikatan. Tapi mungkin boleh dikoreksi lah sama netizen ya. Siapa tahu gue salah kan. Nanti dilihat aja nanti. Cuma kalau pemain Liga 1 sih kalau sepengetahuan gue jarang sih ada yang sampai nge-buyout pemain yang kontraknya masih ibaratnya 3 musim nih. Iya. Di musim keduanya langsung gue beli nih. Kayaknya jarang banget deh. banget. Rata-rata free ya? Free. Ini orang-orang Brazilian datang free. Ada yang di buyout. Ya, siapa? Van Basten sama Gustavo Franca nih kalau nggak salah nih mereka di buyout. Oh gitu. Karena masih tersisa 1 tahun apa 2 tahun gitu kontraknya. Oh. Kalau ini kan udah nganggur 1 musim nih waktu itu pas dibeli. Oh ya? Nah itu sempat nggak terakhir. Oh iya pura-pura nggak tahu. Kalau ini kayaknya buyout juga ini dibeli di tengah musim Iya, iya. tengah musim Tengah nih. musim itu, tengah Gustavo musim. Almeida cuma dari Arema.
Wajar, Besti. saudara. Besti. Nah itu makanya tadi gue bilang misalnya ada nggak yang kalau dari rival nih? Ya kalau rival agak Jarang. ya. Rival tapi satu darah mungkin. Ya nggak rival dong berarti. Iya jatuhnya nggak rival dong berarti. Ya kalau satu darah kan berarti semuanya di sini satu darah Indonesia juga. Bukan satu darah persaudaraan. Aduh, jangan diperjelas dong. Ya pokoknya gimana ya? Brazil ini semoga bisa membuktikan lah kepada Dijek dulu ya. Kalau Dijek salah gitu. Apa namanya? Jelek ya supporter kita ini kan terlalu cepat menilai ya. Ya. Kenapa nggak dikasih kesempatan dulu aja? Jangan mentang-mentang grade B, C, D atau whatever itulah. Tapi kalau nyatanya emang cocok gimana? Tapi kemarin gue sempat lihat di sosial media salah satu orang Persija, Mas Diki kalau nggak salah namanya. Ketum ya. Iya, gue kan bukan Ketum penggiat Dijek nih. itu tuh. Ketum Dijek kan, Heeh. yang Doi itu nuntut untuk musim ini harus juara. Masa Jangankan Mas Diki. Gubernurnya Pak Pramono Anung juga Persija harus Iya. juara. Waduh. Tapi kan maksudnya kalau dari si Mas Diki ini berarti kan dia sebagai suara supporter kan. Iya, benar. Nah, menurut Mas Dokter sama Mas Inggris, Masih kenapa Mas Inggris? Gian. iya. Kenapa Mas Inggris? Possible nggak sih mereka langsung jadi title contender? Kalau gua sih ya lihat 5 match awal dulu deh. Karena kalau di Liga Indonesia ini ada kecenderungan gini. Lu panas di awal nih, tiba-tiba kayak ada kisruh atau segala macam yang kita nggak tahu atau nggak diprediksi. Intrik-intrik ya. Tiba-tiba turun kayak waktu itu kasusnya ini. Persiba Balikpapan atau apa ya dulu Persiba Balikpapan. Persikabo. Bukan Persiba Balikpapan. Yang tahun berapa? Jadi mereka tuh lagi di atas. Ini Persikabo dulu. Bukan Persikabo Nggak, aja. Persikabo juga pernah 2019. Ini Liga Gojek ya? Ya, Zaman gua Liga lupa Gojek lah. ya? Ini waktu yang zaman Shopee yang 2019 tuh. Pokoknya pelatihnya RD. mereka nggak boleh juara. Iya. Nggak boleh itu- ikut sampai Liga Champions Asia. Saya nggak tahu. Dalam artian gini, budget kita udah nggak ada gitu. Jadi mereka kalah-kalahan tuh. Lah itu Pada sengaja terus. berarti. Ya, kalau itu saya nggak tahu. Boleh ya di Liga sengaja kalah ya? Bukan sengaja kalah, gimana ya? Waktu itu gue lupa pemainnya ada yang ngebocorin kayak gitu. Coba deh, lu kalau lagi senggang, kasus itu dimuat, gue juga kaget. Hah? Gitu. Jadi misalnya dia juara. Kalau dia juara, tim ini berarti ngewakilin Indonesia ke Asia kan? Iya, katanya emang budgetnya nggak ada. Karena budget nggak ada, ya udah kita jangan juara. Ya, gue nggak tahu deh. Ya itu udah jadi rahasia umum lah di liga kita tercinta ini. Oke, berarti patokan lu 5 match awal nih. 5 match awal dulu. Kalau gue patokan Liga Indonesia ini kan apa ya? Kalau di liga-liga Eropa untuk title race itu maraton, pelan-pelan dulu gue kenceng. Kalau di Liga Indonesia Kebalik ini ya? harus kenceng terus. Gak boleh tuh yang namanya kepleset tuh. Karena kan apa ya? Ya kayak contoh dulu pernah ada dari yang Papua tuh Persiwa ya. Setiap yang main away ke Persiwa pasti kalah. Kan nggak bisa dong kan kalau mau juara kehilangan poin kan. Jadi gimana caranya nih di Indonesia nih harus maksimal di setiap laganya. Karena kan yang paling ribetnya ini kan kalau lu contoh yang main away yang dimana ada faktor teknis dan non teknisnya nih. Kalau mau menang agak susah jadi. Jadi ya manfaatkan sebaik mungkin lah buat Persija nih kalau masih mau jadi title contender. Home manfaatin terus-terusan, menang atau seri, yang penting dapat Home yang poin. bener-bener home ya, bukan Home yang musafir. benar-benar ya, home yang benar-benar home ya, dan main away-nya juga harus maksimal. Coba Nggak deh boleh kalau kepleset. ngikutin musim kemarin tuh, Persebaya sama Persija kurang gacor apa di awal musim? Nah, Persebaya ini kan contoh yang paling oke lah karena dari awal benar-benar sprint terus. Oh, Tapi kehilangan Bruno Moreira, kehilangan Rivera sempat juga. absen. Langsung kan kakinya cedera, jatuh dari pelari. Nah itu nggak bisa. Sampai kalau kawan di bonek Indonesia. juga sampai ini kan berhenti mau manajemen apa segala macam. Nuntut loh kawan bonek tuh. Iya. Ya gitu deh pokoknya. Harus terus. Jadi suka ada drama di paruh musim ya biasanya. Di paruh musim. Di kalau Liga Indonesia ini ya. Liga Indonesia. Alasan utamanya paling ya penunggakan gaji sih biasanya ya. Biasanya. Tapi kalau di Liga Indonesia tuh kalau penunggakan gaji tuh nggak ada sanksi bang. Biasanya? Kalau gua sih mau gimana ya, yang Kalteng Putra itu sampai sekarang emang udah digaji tuh pemain-pemainnya. Mau nuntut ke siapa timnya udah bubar? Kayak PSIS kemarin. Oh, kalau PSIS masih berlanjut mungkin ya. Kasusnya gimana? Gue nggak ngikutin kalau PSIS. Enggak, maksud gue ini kan
Paling ini sanksinya ini sih langsung dari FIFA-nya, dalam artian sanksinya itu transfer ban. nggak bisa transfer dalam 2 periode atau 3 periode transfer Jadi gitu kan. nggak bisa didaftarin kan ininya apa namanya tuh. Jadi transfer embargo kena kan? ITC-nya nggak bisa nggak bisa didaftarin tuh ITC-nya. Ya, semoga aja lah Liga kita nggak ada penunggakan gaji lagi ya. Iya maksud gua kan kalau permasalahan apa ini udah levelnya udah Liga Pro ya. Kalau misalnya kayak Liga 4, Liga 3, misalnya ada penunggakan gaji mungkin semi pro. Tapi gua nggak membenarkan juga di semi pro ada penunggakan gaji. Iya, maksud gua kalau misalnya ada kasus itu, kalau misalnya di Liga 3 Liga 4 masih oke lah. Walaupun mendingan enggak ya, tapi masih oke lah. Tapi kalau udah di pro dan terjadi nggak boleh sih. Jadi kalau gue sih ngeliat ya Bang ya, kalau di Liga 1 ini ya yang tadi gue bilang agak rata dalam artian gini. Oh, sebelah beli pemain harganya 15 juta, anggaplah gitu kan. Wah, gue nggak mau nih. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah, gue beli 20 juta walaupun kualitasnya nggak lebih baik dari yang 15, yang penting lebih mahal. Bisa lah, ego lah. ego ya berarti ya. Oke, last pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Sejauh apa Persija musim depan? Bang Arul dulu dah. Gue sih kalau yang gue lihat ya, gue kan rencananya baru mau mulai ngikutin Musim ini ya. Liga Indonesia musim ini. Semua tim di 3 match pertama semuanya. Kalau yang gue lihat kemarin persiapannya kayak Persebaya dia TC ke Australia. Terus Dewa kemarin gue nonton di Piala Presiden itu lumayan oke menurut gue. Terus kayak Persib yang gue sayangkan ya kenapa dia harus merombak secara radikal gitu. Maksud gue kalau misalnya mau merombak pelan-pelan gitu, tiap musim tuh dua keluar, jangan brek semuanya langsung. Kalau yang gue lihat. Ini juga radikal Persija hitungannya. Tapi karena Persija kan musim lalu jatuhnya gagal kan. Kalau Persib kan back to back. Oh iya betul. Coba lu bayangin Liverpool back to back. Salah, Van Dijk, Gravenberch ke Chelsea pindah. Contohnya sekarang udah ada kok Leverkusen. Nah, Tapi nggak back to back bedanya. Itu Iya. kalau gua ya jadi pemain Leverkusen juga gua cabut. Kenapa? Pelatihnya Ten Hag aja. iya. Bener. Cabut gua. Kalah sama Flamingo 20 ya. Iya, cabut gua. Kayak Granit Xhaka ke Sunderland gua. Ngapain dilatih Ten Hag anjir, ini skip. Iya. Maksud gua kan tim lu kan berhasil 2 musim berturut-turut kan. Sayang banget gitu. Iya. Makanya gua ngelihatnya kalau yang gue lihat nih tolong ya Boboto jangan marah-marah sama gue ya. Takut diserang kayak Habib. Iya. Gua soalnya kalau sorry nih ya, supporter Liga Indonesia tuh suka nggak bisa nerima beda pendapat soalnya. Iya. Kalau soalnya yang gue lihat ya kemarin permainan Persib tuh nggak meyakinkan. Kalau yang gue lihat kayak, kalau mau dibilang ini back to back nih, tapi alasannya ini kan rombak pemain. Ya pertanyaannya apakah selama 1 musim ke depan mereka bisa konsisten untuk jadi mempertahankan gelarnya? Iya, betul. Itu. Itu agak berat juga Iya. ya. Akan jadi perdebatan lah. Betul. Karena kan 8 sekarang ada 9 pemain asing baru ya. Itu kan 8-nya tuh pemain baru. Satunya doang yang duanya itu yang pemain yang udah berpengalaman di Liga Indonesia. Siapa? Oh, William Marsilio sama Berginho. Sisanya itu Belum kan, pemain lokal yang baru kan? Iya. Sisanya itu kan pemain-pemain baru kan kayak Putos. Terus kayak gerakan transfer Bali. Bali kan gila juga beli pemain. Dia buyout pemain Almer City. Ya, Almer juga degradasi. Tapi maksud gua kan levelnya Almer loh. Almer. Tapi cadangan. Iya. Ya lumayan lah, masih lumayan lah. Kan persiapan lumayan oke lah. Nah, Ini pemain Persija seri C cadangan gimana Ki? cadangan ya? Ada. Cuma gua nggak tahu yang mana nih. Ya mungkin ya ini Mending mana cadangan Almer apa cadangan Seri C? Wah, kalau gua nih itu harus menjadi tanggung jawabnya si Mauricio Souza ya. Karena kan balik lagi yang tadi gua bilang Mauricio Souza udah tahu selak beluk dari Seri C Brazil. Mungkin dia pernah ngelihat, mungkin udah pernah high test lah pemain yang tadi lu sebutkan itu tuh yang Seri C tapi nggak pernah main ya. Mungkin dia ngeliatnya oke, bagus. Ya oke, cocok. Kenapa enggak gitu. Tapi Eduardo kan bukan Souza yang bawa. Bukan ya. Iya. Tapi dipertahankan ya Mas Souza. Brazil nih. Ya itu makanya justru tekanan di Souza ya. Karena dia yang membawa gerbong ini nih. Berarti kan manajemen udah kasih trust ke dia. Souza juga harus menjawabnya dengan minimal bisa target berapa? Juara atau pakesan musim ini? Mas Pram bilang juara. Mas Pemilu juara. Ya. Targetnya juara. Tapi mungkin nggak sih misalnya di 5 pertandingan pertama flop nih ternyata. Si Mauricio-nya dipecat. Wah. Mungkin ya? Karena Liga Indonesia ini adalah liga yang penuh magic ya. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bener. Iya.
Soalnya gue ngeliat misalnya ada announce di sosial media nih ada pelatih baru. Iya. Komentar netizen apa? Tebak pekan berapa dia dipecat? Iya pasti itu. Secepat itu ya pergantian berarti ya? Secepat itu Iya. memang. Patokannya benar, gue sepakat sama Mas Dokter. 5 pertandingan perdana. Pak dokter. Iya. Mas. Mas Dokter. Oke, kita close aja nih. Malah ntar kita bisa bahasa Brazil nih podcast ini ya. Obrigado. Obrigado. Oke. Terima kasih Bang Arul ya. Thank you udah sama-sama, datang ke Mas. Thank you, Bang. Thank you. Rumah sakit bedah Liga Indonesia. Betul. Dan jangan lupa nonton kita di hari Selasa dan Kamis jam 4 sore. Terima kasih juga buat aku Viva, Kaf, dan Kopi Uang Mas, seruan semangat merah putih. Betul. Jangan lupa like dan komen dan subscribe supaya kita semangat untuk bahas Liga Indonesia. See you. Makasih Pak Dokter. Terima kasih. Salim dulu dong. Thank you Pak Dokter. Ya.